Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdiansah dengan NIM 204210290 dari kelas 6J Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penelitian tindakan kelas atau PTK. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Bapak Fauzan Azim, MPDI. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pengertian PTK atau penelitian tindakan kelas adalah sebuah penelitian praktis yang dilakukan oleh guru tenaga pendidik untuk memperbaiki pembelajaran dengan cara melakukan refleksi diri pada proses pembelajaran atau proses pengkajian masalah pembelajaran di kelas melalui refleksi untuk memecahkan masalah dengan cara melakukan berbagai tindakan yang dicerna dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut. Kemudian, latar belakang penelitian tindakan kelas. Kenapa PTK diperlukan? Karena tujuannya adalah sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Masalah PTK adalah masalah yang sering ditemui, sehingga guru mampu melakukan refleksi dalam proses pembelajaran dan yang pastinya bermanfaat untuk sebuah perbaikan menjadi lebih baik. Kemudian, tujuan PTK. Yang pertama, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan dari PTK adalah perbaikan kurikulum, proses dari hasil pembelajaran di luar kelas mengatasi permasalahan. Yang kedua, guru akan bersikap profesional. Yang ketiga, menumbuhkan kembali budaya akademik. Kemudian, perbedaan PTK dan penelitian lain. Yang pertama, PTK penelitian tindakan kelas yang pasti dilakukan di ruang kelas. Ruang kelas di sini bukan hanya ruangan terdiri dari meja, kursi, ataupun ruangan persegi 4, melainkan ruang kelas juga mencakup aktivitas di WhatsApp Group, Google Meet, Zoom, Classroom, ataupun lainnya. Sedangkan penelitian lain belum tentu dilakukan di ruang kelas, karena penelitian lain juga bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Kemudian yang kedua, PTK tidak formal, sementara penelitian lainnya itu lebih formal dengan persyaratan. Yang ketiga, pengembangan instrumen PTK tidak kaku atau bisa dilakukan sendiri, sebagaimana seperti yang dilakukan setiap harinya dan tidak harus uji validasi dan uji rehabilitasi. Kemudian manfaat PTK. Yang pertama, bagi siswa, diharapkan bisa menyelesaikan kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagi guru, dengan adanya PTK, guru mampu memperbaiki kinerja proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, untuk instansi, dengan adanya PTK, instansi akan memiliki guru yang hebat. Nama instansi menjadi semakin baik. Kemudian prinsip PTK. Yang pertama, dilakukan secara nyata dan real dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menggunakan siklus berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyempurnakan. Sasaran PTK yaitu siswa, guru, materi yang diajarkan untuk siswa, sarana prasarana, hasil belajar yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotorik, lingkungan kelas, sekolah, dan rumah. Kemudian siklus dilakukan sesuai kepuasan guru, tetapi dalam penerapan siklus tidak lebih dari 2 kali. Setiap siklus minimal 2 kali pertemuan, guna untuk melihat perbedaan PTK dengan pembelajaran biasa. Dalam siklus metode dan tekniknya tidak boleh berubah. Kemudian, siklus dalam PTK. Yang pertama, identifikasi masalah, analisis masalah, merumuskan hipoten tindakan, mengajukan izin kepada instansi guru sebagai
kolaborator. Yang kedua, perencanaan, yaitu menyusun perencanaan pada pembelajaran untuk penelitian kelas. Kemudian membuat atau menyusun LKPD. Kemudian mengembangkan instrumen evaluasi. Selanjutnya menyusun instrumen observasi. Yang ketiga, tindakan atau pelaksanaan yang dilakukan oleh guru dengan mengikuti RPP atau modul yang telah peneliti susun. Kemudian mengikuti RPP modul yang kolaborasi dan kemampuan peneliti akan bertindak sebagai observasi yang melakukan pengamatan, baik itu guru maupun siswa. Kemudian menentukan judul PTK, yaitu harus memperhatikan beberapa unsur, yaitu what, apa yang akan ditingkatkan, yang dilihat dari kegelisahan guru yang berkaitan dengan prestasi belajar siswa, motivasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu who, siapa yang ditingkatkan. Siapa yang ditingkatkan tentu saja yaitu siswa. Kemudian yang ketiga how, bagaimana cara meningkatkannya. Maka akan dilakukan menerapkan media, strategi, metode, dan lain sebagainya. Baiklah, sekian video singkat materi dari saya tentang penelitian tindakan kelas atau biasa disebut PTK. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.